adik-adik, Greater Child, haleluya. Apa kabar hari ini? Pasti adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ayo siapa yang lagi liburan saat ini? Nah dimanapun adik-adik pergi dan berada saat ini, Tuhan Yesus pasti menyertai kita, Tuhan Yesus pasti beserta dengan kita semua. Karena itu adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa ada lagi itu semua berkat dan campur tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun itu, berjalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita semua. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita sikap doa yang baik dan benar. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan dimanapun kami pergi berada saat ini Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan kami mau dengar cerita firman-Mu. Tuhan tolong biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Buat setiap kehidupan kami. Pakai guru yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kami siapkan hati kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, 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 nah. Aduh kelewatan. Ya,
Kembali lagi dengan saya, Kakak Hiskia Diontuo. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Oke, puji Tuhan, kakak yakin dan percaya semuanya pasti baik saja dan luar biasa. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang anak Tuhan. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, apa yang dilakukan sebagai anak-anak Tuhan dan apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Oke, mari sama-sama kita saksikan. Bye-bye. Setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah di depan banyak orang. Roh Kudus menjamah hati orang-orang itu sehingga pada hari itu ada 3.000 orang yang menerima Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dicatat kisah tentang mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyembuhkan seorang lumpuh sehingga ia bisa berjalan lagi. Setelah itu, apa ya yang terjadi? Yuk simak kisahnya yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Setelah orang lumpuh itu disembuhkan, Petrus dan Yohanes menceritakan tentang Yesus kepada orang banyak. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah dan juga orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari itu telah malam. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes disidang. Mereka ditanyai dengan kuasa manakah mereka menyembuhkan orang lumpuh. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab dengan tegas bahwa mereka menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah disalibkan, namun dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Semua orang di sidang itu terheran-heran, sebab Petrus dan Yohanes bukanlah orang terpelajar, tapi mereka berdua bisa memberitakan Injil dan menyembuhkan orang. Para imam ingin menghukum Petrus dan Yohanes, tapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka membebaskan Petrus dan Yohanes. Tapi mereka mengancam Petrus dan Yohanes dengan keras dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berdoalah mereka kepada Tuhan, sebab mereka mulai merasa gentar. Mereka berseru kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian kepada mereka. Maka pergilah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Little Sheep, pernahkah kalian diolok-olok karena mengasihi Yesus atau karena melakukan kebenaran?
Ketika kamu lebih memilih untuk ke gereja daripada bermain, kamu mungkin diolok-olok sebagai anak Tuhan. Ketika kamu tidak mencontek seperti teman-temanmu yang lain, kamu mungkin dibilang sok rajin. Kamu mungkin merasa sedih, takut, dan kesepian karena dikucilkan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Bawalah semuanya dalam doa. Roh Kudus akan jadi penghibur yang memberi kekuatan dan keberanian untuk tetap mengasihi Yesus dan melakukan kebenaran. Roh Kudus juga akan memenuhi hati kita dengan kasih terhadap sesama. Coba perhatikanlah sesamamu, papa, mama, kakak, adik, atau teman-temanmu. Mungkin di antara mereka ada yang dalam kesusahan. Apa yang harus kamu lakukan ya? Kamu bisa berdoa bersama-sama dengannya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah yang ditulis dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ada perubahan ketika kita berdoa. Ada pemulihan ketika kita berdoa. Dan ada mujizat ketika kita berdoa. Karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak kembali lagi. Gimana cerita firman Tuhannya? Oke, buat adik-adik yang masih kurang paham, kurang mengerti, kakak akan menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti itulah kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Gereja mula-mula ketika mereka ditinggalkan oleh Kristus yang terangkat ke sorga. Mereka menerima yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Ya, seperti yang Tuhan minta, seperti yang Tuhan perintahkan untuk menjadi saksi. Itu yang mereka lakukan pada saat itu. Dan kalau kita bisa melihat dalam kisah selanjutnya tentang Petrus dan Yohanes ketika menyampaikan firman Tuhan, membawakan kabar baik. Ada orang-orang yang gak suka sama mereka. Ada orang-orang yang membenci kepada anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada penolakan, mungkin akan ada pengejekan dari orang lain ketika kita membawa nama Kristus dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, mujizat Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini rahmat-Mu sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terus ajar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang bagi teman-teman kami di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah kehidupan kami terus menyenangkan Bapa. Akhiri firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bye-bye.